Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pastikan kamu sudah mempersiapkan diri dan telah berdoa untuk mengawali aktivitas belajar hari ini. Bersama saya Zakiatul Maghfirah, kita akan belajar mengenai sistem saraf, utamanya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menghubungkan antara struktur dan fungsi bagian dari organ yang berperan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi manusia berdasarkan studi literatur. Peserta didik mampu menganalisis mekanisme koordinasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Peserta didik juga mampu menganalisis dan menghubungkan fungsi mekanisme sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi pada kehidupan sehari-hari dan gangguan yang mempengaruhinya. Apa yang kamu rasakan ketika tanganmu dicubit? Dan apa yang terjadi ketika tanganmu tersengat listrik? Tentu tanganmu akan bergerak dengan sendirinya menjauhi sumber listrik kan? Tubuhmu dengan cepat merespon hal tersebut tanpa berpikir panjang. Nah, hal ini berhubungan dengan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai sel saraf atau neuron yang merupakan komponen penyusun sistem saraf. Tentu kamu masih ingat bahwa neuron terbagi menjadi 3 kelas utama, yaitu neuron sensorik yang mengumpulkan informasi dari organ indera seperti mata dan telinga, lalu mengirimkannya ke sistem saraf pusat. Yang ini neuron motorik. Mereka mendapatkan informasi dari neuron lain dan mengirimkannya ke otot, organ, dan kelenjar. Yang lainnya adalah interneuron. Mereka menerima dan mengumpulkan informasi dari neuron lain. Macam-macam neuron ini terdapat di tubuh kita dalam jumlah yang sangat banyak. Neuron ini juga terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang, sehingga kedua organ tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sistem saraf. Sekarang mari kita lihat bagian otak. Nah, ini adalah cerebrum, bagian terbesar otak atau sekitar 85%-nya. Lapisan luar cerebrum terbuat dari substansi abu-abu, sisanya adalah intinya, yang terbuat dari substansi putih. Cerebrum menerjemahkan penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan peraba. Kamu bisa merasakan emosi yang berbeda dan belajar hal baru. Tahukah kamu bahwa otak memiliki kapasitas penyimpanan tak terbatas? Nah, ternyata itu fungsi lipatan dan lekukan di sini. Cerebrum terbagi atas lobus-lobus. Berikutnya adalah cerebellum, alias otak kecil. Ukurannya memang lebih kecil dari cerebrum, tapi tentu tidak kalah penting. Otak kecil menerima informasi dari sistem sensorik dan sumsum tulang belakang, serta mengatur gerakan motorik. Jadi, karena itulah kamu bisa berjalan, punya postur tubuh bagus, dan bahkan berbicara. Selain itu, juga membantu berkonsentrasi dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, kita ke amigdala, yang juga memainkan peran penting. Amigdala menangani emosimu seperti ketakutan dan kesedihan, serta menjaga kemarahanmu. Itu seperti clipping untuk ingatan peristiwa dan emosi. Ia menyimpannya agar kamu dapat mengenali hal-hal serupa di masa depan. Berikutnya adalah batang otak. Ia mengatur komunikasi di otak dan seluruh tubuh, sehingga kamu dapat melakukan hal-hal yang bersifat otomatis, seperti bernafas, menjaga jantung berdetak teratur, mencerna makanan, dan aktivitas lainnya. Batang otak terhubung langsung ke sumsum tulang belakang, yang ibaratnya merupakan jalan raya utama sistem saraf kita. Di dalam sumsum tulang ini mempunyai jalur yang bergerak kedua arah, membawa pesan dari dan menuju otak, serta memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Hal tersebut merupakan fungsi sumsum tulang belakang. Kumpulan saraf yang terdapat
pada otak dan sumsum tulang belakang ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernafas sampai mengetukkan jari pada ponsel sebelum pembelajaran daring dimulai. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak akan menginstruksikan respon sesuai dengan situasi. Coba cubit tanganmu, maka kamu akan merasa sakit kan? Hal ini terjadi karena area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat dicubit, sarafnya akan aktif, lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespon dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung sangat cepat meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Ayo kita coba memutus koneksi antara sel saraf di area ini. Lalu, apa yang terjadi ya? Nah, organ bagian bawah jadi mati rasa. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Untuk menjaga fungsi dari sumsum tulang belakang dan otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Selanjutnya kita beralih ke saraf yang ada di jemari. Saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba lambaikan tanganmu seperti ini. Ya, hal ini dapat terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan, pergelangan, dan tanganmu. Secara sinergi, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Apakah kamu menghitung helaan nafasmu saat mendengarkan penjelasanku tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pasti tidak ya. Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirimkan sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernafasanmu untuk mensirkulasi udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang coba tarik nafas kuat-kuat, lalu tahan nafasmu selama mungkin. Menarik nafas dan menahannya merupakan aktivitas yang kamu sadari kan? Nah, kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirimkan sinyal ke organ pernafasan. Tapi saat kamu mulai kekurangan oksigen, otakmu lah yang memerintahkanmu untuk segera mengambil nafas. Nah, apa yang terjadi ketika ponsel yang kamu pegang diberi muatan listrik? Maka tanpa sadar kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi saat kamu mencubit dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak lalu refleks membuatmu menjauhi ancaman. Artinya, instingmu untuk menghindari bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Nah, yang ini pasti kamu pernah merasa gatal, kemudian menggaruk bagian yang gatal tersebut. Gatal terjadi saat benda asing hinggap di kulit, misalnya serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respon. Saat menggaruk gatal, kamu bisa merasakan sensasi yang berlawanan. Secara sadar kamu lega, gatalmu reda, tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit, sehingga mengalihkan fokusmu dari rasa gatal menuju garukan. Dengan menggaruk, sebenarnya kamu sedang mengecoh otak untuk tidak terlalu menghiraukan rasa gatal itu. Saat suhu di luar tubuh naik, ketika itu kamu merasa gerah dan keningmu muncul keringat.
SSP-mu akan merespon, miliaran sinyal di seluruh tubuh akan aktif, kemudian kelenjar keringat segera menerima sinyal tersebut dan mulai bekerja ekstra. Keringat pun bercucuran di permukaan kulit untuk mendinginkan suhu tubuh. Namun, apa yang terjadi jika suhu lingkungan terlalu dingin? Otakmu juga akan merespon dengan cepat perubahan ini. Sekali lagi, otak mengirimkan miliaran sinyal ke semua sel saraf pada otot, lalu memerintahkannya untuk segera berkontraksi. Selama proses ini, terjadi gesekan yang menghasilkan panas. Jantung juga mulai berdetak dengan cepat, memompa darah ke seluruh tubuh agar tidak kedinginan. Semua kondisi ini juga akan membuat otakmu berpikir, sebaiknya suhunya lebih hangat saja ya. Sel saraf juga berperan dalam proses berpikir. Misalnya saja saat kamu menonton video ini untuk pertama kalinya, kamu tentu tidak tahu apa yang selanjutnya akan kukatakan atau yang akan terjadi. Koneksi sel saraf yang diperlukan untuk mengingat kejadian selanjutnya hanya terbentuk saat ini juga. Sehingga kamu masih saja mau menonton, ya karena kamu ingin tahu. Tapi setelah menonton videonya sampai selesai, rasa ingin tahu mengenai video ini dapat segera hilang. Koneksi antara sel sarafmu juga sudah cukup terhubung. Jadi, kalau kamu memutar ulang video ini, sel sarafmu akan memberitahukan isi video ini. Tapi jalurnya memang sangat sederhana. Misalnya, apakah kamu ingat apa yang saya katakan di menit ketiga di video ini? Tentu saja tidak, karena koneksi sel sarafmu tidak cukup kuat untuk memberitahukan info sedetail itu. Namun, semakin sering kamu menonton, akan semakin banyak serta kuat koneksinya. Bahkan, kalau kamu berusaha berkali-kali, kamu akan bisa mengingat setiap kata pada naskahnya. Sama halnya ketika kamu belajar keterampilan baru, misalnya roller skating atau sepeda, awalnya kamu tidak bisa menggerakkan satu kaki pun. Atau awalnya kamu tidak bisa seimbang dalam menaiki sepeda, otakmu harus berhadapan dengan aktivitas yang berbeda dari biasanya. Akibatnya, sinyal-sinyalnya aktif. Kamu juga jatuh, tapi kemudian berdiri lagi dan mencoba lagi kan? Nah, pada saat itulah berjuta sel saraf sudah terhubung dan SSP-mu segera membuat koneksi baru. Kamu jatuh lagi dan sekali lagi, tapi setiap kali kamu bangkit dan mencoba lagi, otakmu akan semakin beradaptasi. Akhirnya, kamu dapat bergerak lihai dan otak menangkap momen saat kamu jatuh. Kemudian, memperkuat koneksi sel saraf agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan latihan yang keras dan koneksi SPP-mu, maaf, dengan latihan keras dan koneksi SSP-mu, kamu dapat bermain dengan lihai. Hebatnya lagi, koneksi ini tidak akan benar-benar terputus meski kamu belajar skating saat masih anak-anak dan tidak mencobanya lagi selama 10 tahun. Tidak perlu waktu lama untuk mengingat kembali cara melakukannya. Nah, saat ini kamu telah mengetahui hubungan antara struktur dan fungsi bagian dari organ yang berperan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi manusia. Coba sampaikan bagaimana hubungan tersebut di kolom komentar ya. Kamu juga telah belajar menganalisis mekanisme koordinasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Cobalah sampaikan juga pemahaman kamu mengenai mekanismenya. Kemudian, setelah kamu mengetahui hubungan antara struktur, fungsi bagian, dan mekanisme koordinasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, coba kaitkanlah dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Pada peristiwa tersebut, analisislah bagian manakah yang mengimplementasikan fungsi sistem saraf pusat dan bagian manakah yang mengimplementasikan fungsi sistem saraf tepi.